Kopdar Jawatan Jamaah Warga Tani Nusantara yang digelar pada 30 Desember 2018 ini dihadiri langsung oleh pemimpin, pengasuh, pangemong Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa Pomosda Kabupaten Nganjuk, yakni Kiai Tanjung. Selain itu, juga dihadiri oleh praktisi serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dari pembicaraan awal, akhir, dan dari tadi yang mengungkap, dan dari tamu-tamu sebelum acara ini dimulai sejak kemarin, itu yang banyak dipermasalahkan adalah masalah mindset. Terkadang kita dalam sebuah mindset, negara kita ideologinya gambarnya Garuda, ini sebagai simbol contoh saja, tapi yang sering mungkin bisa jadi sesungguhnya, bisa jadi, karena kita salah penempatan telur. Burung Garuda tapi telurnya di antara ayam-ayam. Sehingga pada saat netas dirami ayam, sehingga pada saat netas itu tidak pernah bisa terbang karena mengira dan berprasangka seperti ayam. Pada saat melihat burung terbang di atas, ada burung Garuda itu adalah padanannya adalah burung apa? Raja Wali. Nah, sekarang itu apa-apa telepon, apa-apa HP, ini kan sambil menggak-menggok. Apapun yang kita rencanakan dalam sebuah kegiatan membuat komunitas baru, intinya berangkat dari keluarga. Berjenengan bekerja memarukan bumi Allah, intinya adalah keluarga. Untuk menjadi sehat, intinya adalah keluarga. Kita pada saat membuat satu perilaku sosial yang baik, membuat kemaslahatan, tapi keluarganya nggak pernah maslahah, itu juga ironi. Leres? Ngaten nggih? Kita bekerja untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Karena dari sanalah segala sesuatunya. Awal kita brainstorming, awal kita bersinergi, berkoordinasi, yang dibawa kita keluar adalah dari keluarga. Itu adalah sebuah inti. Dan saya juga mendapat laporan tidak hanya satu orang, dari informasi mohon maaf, itu adalah sekarang perceraian meningkat sangat tajam. Salah satunya Blitar mencapai 18.000 lebih. Hebat. Per apa? Perong minggu. Gak hebat itu namanya. Hebat begitu. Karena apa? Ketoke bareng ning gadgetan diwi-diwi. Itu masalahnya. Pertama, memang kita membangun sekali lagi mindset awal itu bahwa karena kita adalah negara Pancasila, kemudian agama menjadi sebuah titik sentral. Pemahaman mengenai agama itu juga kita angkat di dalam saat saya diundang di beberapa tempat-tempat pengajian, saya juga selalu membawa pola-pola ini. Bahwa beragama apapun, utamanya adalah Islam, kita sebagai orang Islam, perintah Allah untuk memarukan buminya. Kedua, perintah Allah untuk memperhatikan tanaman, perintah Allah untuk memperhatikan tanah supaya biji yang tumbuh itu sehat. Itu perintah Allah semua. Itu adalah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat, yang kita juga program berkeliling, itu untuk menguatkan benih-benih lokal. Di samping kita menyiapkan, dan yang kedua, saat di daerah yang kita datangi di situ ada tokoh benih lokal, itu juga kita minta untuk ikut bergerak, itu dan kita kerjasama, kita sinergi. Itu yang selama ini kita lakukan di hulu dan hilir. Kalau mereka sudah ada buangannya, berarti mereka yang kita dorong untuk bergerak. Kalau sekiranya mereka belum, maka kami siap untuk mencari yang. Dalam acara kali ini juga dilakukan sesi berbagi pengalaman, di mana salah satunya yang disampaikan oleh Koordinator Bina Kerabat Tani, yakni Agus Kurniawan, yang menyampaikan tentang manajemen pemberdayaan dan proses budidaya. Dengan PTSA ada yang 2 tahun dan ada yang hanya sekali. Mereka masih menggunakan pupuk sintetis. Setelah
petunjuk pimpinan kita cekkan lab di Universitas Brawijaya, di UGM waktu itu yang untuk beras, itu hasilnya sama atau beda tipis atau 11-12, tidak mengandung toksin. Sehingga tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan bahwasanya beras sehat kita itu setara dengan Taj Mahal, karena itu yang bilang orang lab sendiri. Saya sendiri nggak tahu Taj Mahal itu di mana. Tapi kualitasnya memang seperti itu. Nah, ini mungkin data lab atau budidaya. Ini yang disampaikan Bapak tadi, pupuknya kok mahal? Sebenarnya tidak. Tadi dari Bapak Pimpinan sudah memberikan sebuah terobosan baru di depan. Cukup 2 kali aplikasi sesuai dosis, selebihnya saat tidak meracuni atau tidak meracuni kembali atau menggunakan pupuk yang bersintetis, itu samanya kita menghadapi CH4 atau NH4 yang sudah diurai. Saat sudah selesai fermentasinya dan itu tidak dimasukkan unsur yang mengandung toksin, maka tanah itu sudah sehat. Usai dilakukan sesi berbagi pengalaman tentang manajemen pemberdayaan dan proses budidaya, selanjutnya para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab kepada narasumber. Kami sudah lama fermentasi limbah rumah tangga. Namun yang kami fermentasi itu dari berbagai limbah. Yang kami alami justru tanaman kami, daun benderanya itu mengering atau ngelaras. Padi, maaf, ya kami petani padi. Jadi hasilnya seperti tadi yang kami laporkan. Ini mohon maaf. Untuk selanjutnya kami tetap fermentasi selama ini sayur, sehingga limbah yang lainnya kita belum menyampaikan atau kami baru memfermentasi dengan kohe dengan daun yang lain supaya menjadi kompos. Pertama, saya tekankan lagi, proses siklus difusi osmosisnya harus diketahui. Karena sebanyak apapun unsur yang diberikan di dalam tanah, saat tidak menjaga proses penyerapan akar tanaman terhadap N, itu tidak akan terserap. Kan seperti itu. Ini pertama, karena prinsip. Tapi jawaban yang kedua, sejauh mana NPK itu sebagai seimbang? Ya sama seperti jawaban Pak tadi. Makanan tanaman itu adalah tanaman itu sendiri. Kalau kita sakit, sama-sama butuh darah. Kalau darah O satu misal, pasti akan dilarikan O yang paling dekat secara genetik. Jika tidak ada baru O yang lain. Sama-sama mengandung NPK dalam sebuah tanaman yang wujud. Misalkan seperti ini, udah bagus. Berarti dia mempunyai kelengkapan unsur yang dibutuhkan dia. Kalau mau menjadikan pupuk, ya kembalikan dia ke posisi H2O atau cair lagi. Gak usah dicek mesti NPK-nya komplit untuk tanaman sawi. Kalau misalkan tanaman padi, ya sama. Tidak hanya mendengarkan pengalaman tentang manajemen pemberdayaan dan proses budidaya, pada acara Kopdar Jawatan Jamaah Warga Tani Nusantara tahun 2018 ini juga menghadirkan pembicara seorang petani sekaligus herbalis, yakni Aryo Mustafa. Kamu tidak akan pernah sembuh datang ke dokter manapun, ke terapis manapun, yang bisa menyembuhkan kamu adalah makanan kamu. Beliau tadi sudah menyampaikan. Jadi makanan kamu. Kemudian saya berusaha berorganik. Jadi sudah 13 tahun berorganik itu terus hanya untuk makan saya sendiri. Dan mungkin kalau sisa untuk orang lain. Saya terus konsumsi. Dan ternyata makanan yang ada, ibu-ibu nanti saya senang dengan ibu-ibu yang hadir walaupun mungkin ini sedikit karena kabarnya petani itu rata-rata didominasi oleh bapak-bapak. Tetapi yang berhubungan dengan petani sebenarnya ibu-ibu, betul? Bapak-bapak pernah masak nasi sehari 3 kali? Tidak pernah. Ibu bapak-bapak nyayur berhubungan dengan sebenarnya yang menjadi yang harus perhatian itu adalah ibu-ibu tentang pertanian. Karena kebanyakan dari
Yang peduli tentang kesehatan keluarga juga ibu-ibu. Maka ibu-ibu nanti harus menjadi dokter di rumah masing-masing. Karena apa? Saya berharap rumah sakit kosong akan menjadi rumah sehat.